Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Bunda Pita, Bunda Dina, dan ayah bunda semua ya yang dicintai oleh Allah. Tentunya pada siang hari ini kita semua bermuajah bersama patut berbangga hati ya, karena teman-teman semualah, kita semualah yang terpilih ya, dari sekian banyak gitu ya, sekian banyak pengamal ilmu magnet rezeki yang pada siang hari ini bersedia berlatih bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentunya karena kita pada situasi hari ini adalah kita masih berpuasa, maka saya ucapkan pada teman-teman semua, karena ini awal ya, apalagi di awal, tentunya adalah sebagai motivasi dan doa terbaik ya kita semua, saya ucapkan pada Bapak Ibu yang menjalankan, tentunya Bismillah seluruhnya menjalankan ya ibadah puasa, ibadah yang akbar ya yang ada di bulan ini ya, bulan Ramadan, bulan suci yang penting sekali kita memang agungkan, karena serempak seluruh dunia ya menjalankan ibadah puasa. Ibarat di sini tidak ada di hari lain gitu ya, tidak ada di bulan lain, maka kita patutlah untuk bisa memuliakannya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya pula. Nah, sahabat yang dicintai oleh Allah, saya doakan ya teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa ya, pada hari ini dan hari-hari berikutnya selalu diberikan ada kemudahan, kelapangan, kelancaran di dalam aktivitas sehari-hari, kemudian juga ringan ya dalam menjalankan ibadah puasa, serasa tidak puasa gitu ya, karena hati adem ya, kemudian hati yang lapang, pikiran yang terang gitu. Walaupun mungkin ya teman-teman masih ada PR, masih ada sumbatan energi ya, atau masih ada luka batin, tetapi semua kita sikapi adalah semuanya itu keindahan, semuanya itu adalah bentuk cinta ya, cintanya Allah untuk kita. Untuk apa? Agar kita nanti bisa naik kelas. Nah, pada saat teman-teman mengalami ketidakmudahan, kemudian tetap menyikapinya dengan prasangka baik di atas rata-rata, maka nanti teman-teman akan mendapatkan energi yang besar gitu ya, energi yang maksimal, karena Gurunda kita mengatakan bahwa keadaan terendah dari seseorang yang disyukuri, maka di sanalah ada energi yang menaik, ada frekuensi yang tertinggi dari seseorang itu. Saya ingat sekali pada waktu itu saya mengalami banyak tumbukan yang seperti saya rasakan kayak, maaf ya, kiamat gitu ya bagi diri saya gitu ya, karena luar biasa tumbukannya gitu ya. Serasa kayak minta tolong, tapi minta tolong kepada siapa gitu ya. Akhirnya ada kesadaran penuh bahwa saya harus berlari gitu ya. Berlari di sini bukan berlari meninggalkan ya, meninggalkan Allah bukan, tapi justru saya harus berlari menuju ke Allah nih. Solusi satu-satunya, karena tidak ada tempat ya, seperti mau bertanya kepada siapa itu tidak mudah ya, tidak mudah mendapatkan jawaban gitu kan. Mungkin kalaulah saya ketemu Pak Nas, kemudian saya juga bertanya kepada Pak Nas, yakin saya Pak Nas punya jawabannya, tetapi saya tidak bisa menangkapnya kalau saya tidak masuk kelas gitu kan, karena harus perlu buka perisainya. Nah, alhamdulillah sahabat semua yang ada di terapi syukur sadar nafas ini memang betul-betul sadar saya yang butuh gitu ya, kita yang butuh ilmu ini ya, bukan Allah yang butuh, bukan orang lain yang butuh, bukan mentor yang butuh, bukan, tetapi diri kita masing-masing yang butuh energi baik ini. Untuk apa? Untuk menghadapi dari sekian banyak ya, mungkin ada tantangan-tantangan ke depan gitu ya. Kita mengatakannya bukan ujian gitu ya, bukan tumbukan lagi, tapi tantangan gitu ya. Karena apa? Agar energi kita menjadi vibrasinya positif, ada kesemangatan untuk bisa melewatinya dengan baik. Nah, di siang hari ini sebelum kita nanti melaksanakan ya, ada terapi syukur sadar nafas yang di sana kita akan membuka perisai dengan jalan melarutkan atau mengalirkan dengan penuh ya, sepenuh hati kita
dengan rasa cinta kita bahwa memang dia hadir itu karena diri kita penyebabnya. Maka kita tidak dengan ada rasa marah, tidak ada rasa dongkol ataupun sedih yang berlarut-larut, tidak, tetapi kesadaran penuh dengan senyum 227. Nanti kita akan ada komunikasi ya dengan asap-asap itu ya, dengan ada debu-debu yang menempel itu, untuk dia ya, untuk mereka semua mau melarut mengalir keluar ya sesuai dengan arahan ataupun kata hati kita yang nanti akan saya pandu ya. Nah sebelumnya ya tentu akan ada materi sahabat semua, karena pada saat kita akan masuk ke gua keajaiban tanpa ada materi yang membersamai, nanti akan tidak mudah dalam praktek di kehidupan atau di satu pekan ke depan. Pentingnya kita mempunyai ada kajian atau materi-materi yang bisa kita akses, itu adalah menjadi penerang gitu ya. Di samping rasa kita yang nyaman di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam rasa, nah kemudian kita pun seperti ada petunjuk hasil dari kita mau menyimak ya materi-materi yang diberikan di awal Riyadhah ini. Tentunya tidak berlama-lama ya sahabat semua. Bagaimana untuk kita bisa mengetahui ya tips mengunci energi Ramadan ini agar kita mudah menarik keajaiban. Sahabat semua, siapkan penanya, siapkan alat tulisnya, dan kita simak dan sambut beliau pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini. Powerful, semangat, menular semua ya ke teman-teman seluruhnya yang ada di sini. Kita sambut Bunda Pita Nareswari dan Bunda, tepuk tangannya. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan, openingnya luar biasa. Kita sudah diingatkan kembali ya, reminder buat teman-teman semuanya, mumpung kita masih berada di awal-awal Ramadan, supaya nanti bagaimana energinya ya di 10 hari terakhir itu dapat. Nah, untuk mendapatkan energi di 10 hari terakhir itu kita harus mulai dari sekarang ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Apa kabarnya pada pagi hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Lemes ya? Ya, semangat. belum seterang karena pertengahan hari. Biasanya kalau teman-teman bulan Ramadan kayak gini siang hari enaknya itu istirahat gitu ya, untuk tidur siang. Tapi pada siang hari ini kita semuanya dipaksa oleh Allah ya, karena dipanggil sama Allah ya. Teman-teman ini adalah teman-teman yang paling istimewa ya di ruangan kita pada siang hari ini, karena di jam-jamnya rawan menghilang. Ya, rawan menghilang karena itu tadi gitu kan, kita masuk ke dunia kuantum biasanya ya. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya semangat untuk beribadah, untuk memberikan rasa yang terbaik untuk meraih keajaiban ya. Sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, saya doakan teman-teman semuanya yang sedang tidak sehat, semoga diangkat penyakitnya ya. Saya doakan teman-teman semuanya di sini ya, semuanya senantiasa sehat, badan bugar, prima luar biasa beserta dengan seluruh keluarganya. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Sahabat di mana-mana orderan terus lancar mengalir. Amin. Buat teman-teman semuanya miliki aset 1000 dinar. Amin. Penghasilannya 5 miliar 1 bulan. Amin. Insya Allah kita semuanya bisa haji dan menghajikan, umroh dan mengumrohkan yang berangkatin umroh sama Pak Nas. Amin. Insya Allah kita wafat husnul khotimah, masuk surga berserta dengan Rasulullah, ditempatkan di surga terbaik, di surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasul karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa lu'datam min lisani yafqahu qawli. Kita buka majelis yang hari ini dengan bacaan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Teman-teman, sahabat TSSN yang dimuliakan oleh Allah ya, 1 pekan ya, hampir 2 pekan karena kita nggak ketemu kurang lebih 9 hari ya. Biasanya kita ada di malam Kamis karena bulan Ramadan, kita geser di Jumat siang ya. Kenapa kita pilih harinya di Jumat siang? Karena menyesuaikan jadwalnya dengan RFFLOP juga ya. Kalau malam hari kita nggak mungkin nge-zoom karena teman-teman juga kan ada kegiatan tarawih gitu kan. Kemudian mungkin sudah lelah karena beraktivitas ibadahnya, pengennya cepat istirahat. Nah, kita ambil jam siang gitu kan, meskipun ini adalah jam-jam rawan ya. Tapi insya Allah dengan semangat ibadah yang tinggi dari teman-teman semuanya itu akan mendapatkan ridhonya Allah. Apalagi ini adalah bulan yang mulia, bulan untuk menggandakan, melipat gandakan amalan ya. Insya Allah apa yang kita lakukan pada siang hari ini, ibadahnya itu nilainya lebih banyak nilainya dibandingkan saat kita ngezoom malam hari di hari bulan-bulan biasa. Nah, boleh jadi dilipat gandakan Allah 10 kali lipat, boleh jadi 100 kali lipat ya, terserah Allah. Tapi yang pasti kita ada di sini ya buat belajar bareng-bareng, mendapatkan energi untuk melepaskan kemelekatan ya. Kita kan di sini mau membuka perisai ya, membuka perisai yang namanya terapi gitu. Berarti ada hal yang pernah membuat kita tidak baik-baik saja gitu ya, makanya kita perlu diterapi gitu. Semua orang sebenarnya membutuhkan terapi ini, tapi tidak semua orang bisa mengikutinya. Kenapa? Karena memang hanya orang-orang yang dipilih Allah ya, hanya orang-orang yang dipilih Allah yang bisa berada di ruangan ini dan konsisten melakukan amalan ibadahnya. Dan teman-teman semualah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Yang mudah-mudahan berdua puluh ya yang ada di ruangan kita pada siang hari ini selepas Ramadan mendapatkan banyak keistimewaan dan banyak keajaiban, hidangan-hidangan istimewa dari Allah semuanya. Yang ingin lunas amanah, tiba-tiba semua amanahnya lunas, dilunasin semua oleh Allah ya. Yang keluarganya belum harmonis, semuanya ngumpul bareng saat hari raya. Yang tidak sehat, ada penyakitnya, semuanya sembuh, diangkat penyakitnya. Yang belum bisa haji dan umroh, tiba-tiba dapat umroh ajaib ya. Pokoknya segala macam cara yang tidak pernah kita sangka-sangka, tidak bisa kita logika sama sekali, asalkan teman-teman bisa istiqomah, konsisten, dan merendah gitu. Kuncinya merendahkan hati, bukan rendah diri ya. Merendahkan hati bahwa ini adalah ruangan belajar kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Susan gitu ya. Karena kita semua yang membutuhkan ini gitu. Ini adalah makanan ya, makanan untuk kita, hidangan Ramadan yang terbaik dari Allah. Nah, insya Allah nanti kita maksimalkan dan menjemput keajaiban bareng-bareng. Nah, siang hari ini, ingatnya malam di bawah sadarnya. Siang hari ini saya akan membahas tips istimewa ya buat teman-teman semuanya. Bagaimana kita bagaimana kita akan meraih keberkahan, makna dari Ramadan itu sendiri untuk meraih rezeki keajaiban yang berlimpah. Nah, ini saya tidak pakai Canva, tapi saya pakai PPT dari Microsoft ya. Aplikasinya banyak sekarang. Nah, ini saya menemukan mainan baru yang memang saya interesting ya sama dunia digital. Saya suka mempelajari seluk dunia digital, termasuk menggambar, mendesain grafis. Soalnya kalau menggambar pakai tangan sendiri kurang bagus. Saya lebih pilih pakai gambar digital biar AI yang menggambar ya. Jadi ini ada mainan baru ya yang namanya Notebook LM yang dibawa oleh Google. Nah, ini bawaan dari Google. Selain AI yang namanya Gemini, ada AI lagi yang namanya Notebook LM. Nah, ini aplikasi ini ternyata menarik saya. Ternyata dia bisa bikin poster, infografis, dan termasuk dari PPT itu sendiri. Nah, saya bikin ini ternyata kurang dari 10 menit gitu ya. Kurang dari 10 menit saya bisa membuat PowerPoint ya. Yang sebelumnya saya menggunakan Canva kurang lebih 15 menit, 20 menit masih Canva manual juga, dan ternyata Canva juga sudah meluaskan manfaatnya. Nah, ini adalah masalah teknis ya teman-teman, ini sekedar informasi. Kalau teman-teman mau belajar, sebenarnya ilmu Allah itu sangat banyak, sangat luas gitu kan. Maka dalam surat Al-Kahfi ya, di ayat terakhirnya itu kan disebutkan bahwa
kalau kamu mau belajar itu selayaknya kamu menyemplungkan sebuah pena di air lautan. Nah, ilmu yang kamu dapat itu ya serasa air yang ada di pena itu sendiri gitu kan. Tapi ilmu Allah itu lautan, ya, ilmu lautan itu sangat luas, ya, lebih luas dari apa yang kita pikir. Dan ternyata memang saya mendapatkan apa namanya, semacam insting gitu ya, semacam apa, ilham dari Allah gitu. Ternyata oh iya ya, ayat pemahaman dari ayat ini di surat Al-Kahfi itu ya, kita dabur gitu, kita baca Al-Kahfi setiap hari Jumat gitu, maksudnya apa gitu kan. Termasuk cerita yang menarik di Al-Kahfi itu sendiri, ada kisah tentang Ya'juj Ma'juj ya, selain kisah dari pemuda yang ditidurkan Allah 300 tahun lebih, 7 tahun apa lebih 9 tahun gitu kan. Nah itu juga ternyata ada maknanya. Dan kemudian ada kisahnya Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Kemudian ada kisahnya dari Zulkarnain yang menutup dinding untuk Ya'juj dan Ma'juj. Nah nanti kapan-kapan saya jelasin, tapi jumnya misah ya, bukan jum pembelajaran kayak gini. Saya khawatir kalau apa namanya, cerita-cerita kayak gini nanti kepanjangan waktunya. Ya karena memang menarik sendiri, menarik sekali ya cerita tentang Ya'juj Ma'juj ini ya, bisa memberikan sebuah kesadaran, insight yang positif supaya kita lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita gitulah. Saya mau coba full screen. Kalau berhasil saya lanjut full screen, kalau tidak berhasil berarti saya modenya seperti ini ya teman-teman. Apakah nanti gambar saya bergerak atau tidak, mohon di komen gitu ya, boleh di kolom komentar atau langsung buka audionya, mic-nya. Oke, apakah gambar saya bergerak? Ya, bergerak. Ya, alhamdulillah. Oke, tadi ya judulnya adalah ya bagaimana kita bisa menarik tips Ramadan bermakna menjadi bisa menarik rezeki keajaiban. Oke, nah teman-teman semuanya kan sedang berpuasa. Ketutupan ya. Sudah tulisannya. Ketutupan. Oke, saya ganti gaya dulu ya. Tiba-tiba stop share screen. Seperti ini ketutupan enggak teman-teman? Kelihatan. Kelihatan. Nah, teman-teman semuanya yang ada di ruangan ini puasa semua? Apakah masih ada yang libur tidak puasa? Puasa ya? Alhamdulillah puasa semuanya. Ya kalau ada uzur nggak apa-apa, kan yang namanya wanita ya wajar ya kalau ada uzur dikasih libur sama Allah. Nah ini teman-teman semuanya, di saat kita berpuasa ya seringkali fisik kita ya menjadi lelah, kemudian ada semacam target ya, target buat kita saat memasuki bulan Ramadan ini ya, ternyata target kita ya salah sasaran. Ya dimaksud dengan target yang semu. Nah target yang semu itu yang seperti apa gitu ya, seperti apa target yang semu itu. Nah saya bicara dulu mengenai akhir Ramadan. Nah setelah kita berpuasa full 1 bulan, biasanya kita kan ada Idul Fitri, hari raya. Nah ini masih Ramadan hari yang kedua, mungkin sebagian menjalani di hari yang ketiga gitu ya. Kita tidak memandang masalah perbedaan teknis itu. Ya saya kemarin menyoroti di status saya 3 hari yang lalu gitu ya. Ada banyak komentar di sosial media, kemudian nyasar juga masuk ke WhatsApp saya, tanya itu Bunda Vita puasa hari apa? Hari Rabu atau hari Kamis? Lalu saya jawab seperti ini. Untuk masalah teknis itu adalah masalah keyakinan. Ya. Kalau teman-teman yakin bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka lakukanlah. Tapi kalau teman-teman yakin ya Ramadan itu jatuh pada hari Rabu, ya maka jalankanlah, bukan? Jadi tidak perbedaan di sini masalah teknisnya kita besar-besarkan. Walaupun sebenarnya Ramadan itu ya meskipun ada hadis ya yang Rasulullah menyampaikan berpuasalah kalian ketika melihat hilal. Hilal itu apa? Hilal itu bulan baru gitu. Persoalannya adalah
Nah, bulan baru yang disebutkan Rasulullah dalam hadisnya, pada saat itu Rasulullah belum menggunakan teknologi ya secanggih sekarang, ya kan? Nah, saat sekarang teknologi hilal itu bisa dilihat dengan perhitungan hisab. Itu ini saya bicara sebentar ya teman-teman ya, perkara perbedaan teknis yang kemarin. Nah, adapun pemerintah menetapkan menggunakan ru'yat, pengamatan hilal gitu ya, pengamatan hilal. Sedangkan pandangan manusia gitu, pandangan manusia kadang-kadang itu kan terbatas meskipun pakai alat secanggih apapun. Tetapi ada yang menetapkan jatuhnya Ramadan menggunakan hisab gitu, menggunakan kalender Hijriyah global tunggal gitu ya. Sudah ditetapkan di situ jauh-jauh hari bahwa di kalender kita, kalau teman-teman memperhatikan, 1 Ramadan itu jatuh pada hari Rabu. Itu kalau teman-teman lihat itu suatu kalender semua hampir sama gitu. Tapi kenapa pemerintah lalu menetapkan pakai ruqyat dan lain sebagainya? Ya itu adalah keputusannya pemerintah. Kita hargai saja itu gitu. Kenapa tidak disamakan gitu kan? Ya mereka punya dasar sendiri gitu. Mereka punya argumen sendiri, maka silahkan diikuti kalau memang teman-teman yakin bahwa inilah yang benar. Nah, kebenaran atau tidaknya nanti sebenarnya nanti ya, kalau kita mau jujur-jujuran gitu kan, teman-teman bisa memperhatikan di tanggal 15 atau 14 atau 15 Ramadannya saat bulan purnama, dan mudah-mudahan saat itu tidak mendung gitu ya. Nanti teman-teman bisa memutuskan melihat, oh iya berarti yang benar si A gitu, atau si B yang ikut pemerintah atau yang ikut permas gitu kan, seperti itu. Nanti teman-teman pakai keyakinan teman-teman sendiri. Sejujurnya yang benar siapa gitu. Kalau saya puasa menurut keyakinan saya sendiri gitu ya, bukan keyakinan yang asal-asalan juga. Saya juga ikutan mengamati gitu. Saya jatuhnya hilal gitu, kemudian astronomi dan lain sebagainya. Saya cari sebanyak mungkin sumber yang akurat dan terpercaya sampai detik pemerintah melakukan sidang isbat gitu ya. Saya nggak mau spill saya puasa hari apa. Tapi nanti teman-teman suatu hari akan diberikan Allah ilham, dan suatu hari Allah akan memberikan teman-teman keyakinan ini yang hak gitu, furqan gitu. Boleh jadi, dan boleh jadi itu juga sudah terjadi sekarang. Boleh jadi gitu. Nah seperti itu, ini masalah teknis. Karena dalam Islam tidak perbedaan itu langsung kita besar-besarkan sehingga memecah belah kerukunan umat. Kita tidak seperti itu, okay? Dalam makna rezeki gitu, semuanya juga satu sama dan terhubung. Nah, teman-teman semuanya, target yang semu. Biasanya orang-orang itu kalau mau lebaran gitu kan, udah rame mikirnya dari sekarang. Bener nggak? Teman-teman sempat kepikiran nggak dari sekarang? Nanti saat lebaran ini saya mau apa? Apa yang saya suguhkan, seberapa banyak budget yang akan saya keluarkan, kemudian siapa-siapa yang akan mau saya kasih hampers hampers ya, bingkisan lebaran gitu kan, dan nanti lebarannya mau kayak gimana, menunya apa gitu kan, pasti teman-teman sudah terpikirkan. Apalagi yang namanya ibu-ibu, setuju Bu? Setuju nggak? Udah kepikiran? Iya, padahal ini masih Ramadan awal, gitu kan? Masih Ramadan awal, tapi kita udah kepikiran. Ya. Yang ingin saya sampaikan, ya teman-teman, jangan overthinking tentang harga-harga, ya inflasi dan lain sebagainya, kemudian target mudik dan lain sebagainya. Fokuskan semuanya untuk ibadah, agar fisik yang terasa lelah menjadi happy. Itu. Saya dari tadi pengen banget bisa tidur setelah makan sahur, tapi sampai siang hari ini, detik ini saya berada di hadapan teman-teman nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa, bawaannya happy. Happy karena udah 1 pekan lebih nggak ketemu sama teman-teman, tiba-tiba mau ada TSSN gitu ya, kayak happy saya teman-teman. Nggak tahu kenapa, ini perasaan yang tiba-tiba di luar logika saya gitu. Pengen tidur akhirnya nggak bisa. Oh sebentar lagi mau TSSN. Oh jam berapa? Saya lihatnya jam terus dari tadi. Jadi saya nggak bisa tidur siang. Padahal saya punya waktu itu. Waktu tadi kalau saya mau curi waktu untuk tidur, saya bisa gitu. Tadi saya bekerja gitu ya. Saya tetap ada jam absen gitu kan. Saya tetap mengawasi kegiatan guru-guru di sekolahan gitu. Tapi saya nggak bisa, mau tidur sebentar aja, kenapa tidak bisa gitu kan? Ya itu karena kebawa dengan rasa yang bahagia. Ya meskipun beberapa hari terakhir paling saya tidur 3-4 jam, ya. Saya usahakan tidur gak sih ya teman-teman, paling lama itu jam 10 gitu, jam 10. Ya, setelah itu berusaha bangun jam 2. Kalau nggak bangun jam 2 ya nggak kekejar qiyamul lailnya.
karena saya harus masak kan gitu. Kita pasang target, tapi target untuk ibadah, bukan target yang lain-lain. Nah, kebocoran yang sering terjadi adalah kebocoran pola tidur yang berantakan. Gitu. Pola tidur yang berantakan seringkali kita setelah tarawih ya menjadi begadang gitu ya. Begadang sampai malam, akhirnya kadang-kadang ya yang saya perhatikan ya, kalau ada yang sahur keliling bangunin orang, mereka itu sebenarnya nggak tidur dari tarawih sampai mau bangunin orang sahur gitu kan. Sehingga akibatnya ketika siang hari mereka selesai sahur, mereka tidur terus sampai maghrib. Maghrib menjelang. Ada yang polanya seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan ibadah yang bocor. Ya, ibadah yang bocor. Jadi target ibadahnya itu hanya untuk membangunkan orang sahur. Hanya puasa, dapat puasa aja, nggak dapat nilai ibadahnya karena tidur terus sepanjang hari. Gitu. Dan ini yang tidak boleh terjadi. Ya, buat teman-teman semuanya, ibu-ibu terutama gitu ya, yang mungkin durasi waktu tidurnya terganggu gitu, ada mata pandanya gitu. Ya, kita tidak boleh seperti ini. Ya, pasang target yang jelas gitu supaya tidak terjadi kebocoran ya. Lalu target ibadahnya bagaimana? Kalau ingin maksimal, kita harus bikin jadwal ya. Bikin jadwal tertulis daripada kita bingung mau apa gitu. Teman-teman sudah punya jadwal belum? Habis ini mau masak apa, terus nanti makan sahur masaknya apa gitu kan. Menu Ramadan 1 bulan sudah disiapkan atau belum? Kalaupun itu tidak disiapkan, paling tidak teman-teman nyiapin bahan. Bahan yang mau dimasak di kulkas misalnya ya. Kalau nggak punya kulkas, buat hari ini belanja apa gitu ya, ditarget dengan tertib ya, seperti itu agar tidak terjadi kebocoran karena lelah fisik yang terus menerus. Biasanya lelahnya karena harus masak lagi, harus masak 2 kali gitu kan. Nah, Ramadan waktunya sering terasa begitu cepat. Kenapa? Kenapa Ramadan waktunya serasa sering begitu cepat? Karena ya itu tadi ya, dari waktu ke sini habis ini ngapain, habis ini ngapain gitu kan. Terkejar apa namanya, seolah-olah mengejar target gitu. Mengejar target tapi kadang-kadang hampa makna. Ya, niat hati ingin mengejar Lailatul Qadar, teman-teman. Nanti di 10 hari terakhir. Niat hati ingin ya beribadah maksimal, tapi realitanya waktu ibadah sering bocor, tersedot hal yang kurang bermanfaat. Apa saja gitu? Apa saja hal yang kurang bermanfaat itu? Nah, perhatikan ayat ini dulu ya teman-teman. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Ini ada peringatan ya. Kunci keberhasilan dari Ramadan kita ya, keberuntungannya orang beriman itu menjauhi perkataan atau hal-hal yang sia-sia. Jadi ibadah itu bukan sekedar pahala, tapi kunci utama menjaga vibrasi energi teman-teman semuanya agar tetap tinggi. Kalau teman-teman beribadah puasa hanya mengharapkan pahala, berarti vibrasi teman-teman belum tinggi. Ya kan? Kalau mengharap pahala mah itu anak kecil gitu. Ya, kalau kita berpuasa mengharapnya apa teman-teman? Ridhonya Allah, bukan perkara pahala. Terserah Allah mau ngasih nilai berapa puasa saya hari ini. Tapi yang saya kejar adalah amalan bermakna. Nah, gitu teman-teman. Ya, ridhonya Allah lewat apa? Amalan bermakna. Gitu. Ya, menjauhi hal-hal yang sia-sia, bukan sekedar hanya soal pahala, tapi kunci utama menjaga vibrasi energi kita supaya tetap tinggi. Nah, tadi slide-nya itu teman-teman, mohon maaf ya, berarti tertukar ya. Jadi tadi slide ke-1 ya belum muncul, langsung kedua dan ketiga ya. Kebocoran utama yang sering tidak disadari ini ya, seperti ini ya, kita ibaratkan seperti vas. Vas tapi yang sudah retak saat bulan Ramadan. Kita mau nampung apa sih? Nampung air keajaiban. Ya kan? Hujan adalah simbol dari rahmat, simbol dari rezeki. Dalam surat An-Nuh ayat yang ke-10 Allah berfirman bahwa kalau kita ya mau membuka perisai rezeki yang jadi landasan magnet rezeki ya teman-teman, membuka perisai rezeki, niscaya Allah akan turunkan air hujan. Nah, air hujan ini mau kita tampung nih, tapi penampungnya ternyata bocor, ternyata retak.
Nah, seperti ini gambarannya. Kalau daya tampungnya punya kita ini retak dan bocor, ya kan? Karena kemelekatannya kita, karena perisai-perisainya kita, maka itu tadi ya pahala enggak dapet, keajaiban juga enggak dapet, gitu. Apa sih penyebabnya? Ya, yang pertama boleh jadi overdosis layar dan media sosial. Yang kedua pola tidur yang berantakan. Yang ketiga target ibadahnya abstrak, ya, tidak terukur. Padahal ibadah Ramadan ini target ibadah yang baik adalah target ibadah yang terukur. Saya mau target baca Al-Quran khatamnya berapa kali, terukur, jelas gitu kan. Kalau tidak memasang target dari awal nggak nyampe gitu. Pola tidurnya juga berantakan, nggak ada kegiatan disiplinnya. Kemudian krisis konsistensi, tidak konsisten, kadang belajar, kadang enggak gitu kan, masuk Zoom, kadang enggak masuk Zoom, dan ibaratnya kayak gitu. Puasa sih, kalau puasa puasa, sahur sahur gitu kan, tapi masih begadang, ya, tidak konsisten tidur disiplin gitu, jam berapa tidur awal agar bisa bangun awal. Nah seperti itu. Kadang-kadang tidak konsistennya apa ya, karena perut terlalu kenyang, lupa sholat maghrib. Perut kekenyangan, nggak terawih, tidur gitu kan. Nah, kadang-kadang ini ibadah fisik ya teman-teman. Ramadan tidak hanya sekedar ibadah rohani, tapi Ramadan benar-benar ibadah fisik. Terawih itu olahraga teman-teman, olahraga malam. Nah, makanya kalau bulan puasa, kalau di zaman Rasul dulu gitu ya, dalam hadis riwayat saya pernah membaca bahwa orang-orang yang sahabat Rasulullah ya, sahabat Rasulullah yang melakukan puasa di bulan Ramadan, selepas bulan Ramadan mereka lebih kurus dibanding dengan sebelum bulan Ramadan. Ya, tapi orang-orang zaman sekarang kalau ibadah Ramadan mereka makin gemuk, timbangan berat badan naik. Lebaran sama dengan lebaran. Lebar. Iya nggak? Benar nggak? Nah ini yang harus kita waspadai. Bukan panen pahala, tapi panennya adalah panen ketidaksehatan karena kebanyakan gula. Ya, Ramadan itu memang ada hadis yang meriwayatkan kalau berbuka dengan yang manis-manis. Bukan dalam arti harus selalu minum manis, teman-teman. Coba teman-teman ya ganti daripada nambahin belanja gula, berbuka dengan yang manis-manis, ganti dengan kurma gitu kan. Kalau nggak ada kurma, hemat. Mau yang manis, tempelin foto Bunda Susan di kamar. Ya berbuka puasa dengan Bunda Susan. Ya kan, manis kan, manis gitu. Bapak lihat istrinya manis nggak Pak? Manis kan Pak. Nah, berbuka yang manis-manis itu tidak harus makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi. Ya, teman-teman hati-hati. Karena bisa memicu penyakit yang tidak baik buat teman-teman semuanya. Disarankan oleh Rasulullah, makan 1 biji atau 3 biji. Maksimalnya kurma. Dalam bilangan yang ganjil 1 dan 3. Pilihannya yang paling bagus itu. Ya, kebanyakan juga udah over gulanya dari kurma itu sendiri ya, karena 1 butir kurma itu ya, makan 3 butir kurma itu sama dengan karbohidratnya itu sama dengan 1 piring nasi. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman gunakan waktu yang terbaik menjelang berbuka puasa itu dengan doa. Ya, jangan sampai karena pengaruh ya. Yang kelima, ini pengaruh lingkungan yang menguras energi. Misalnya anak-anak muda kita ya, diingatkan ya, yang namanya ada tradisi ngabuburit. Nah, ini ngabuburit ini bahasa dari Sunda gitu. Orang Jawa sebenarnya nggak kenal, tapi tiba-tiba dikenalkan dan viral. Jalan-jalan sore, gitu ya. Jalan-jalan sore. Tapi yang dicari apa? Itu kan paling-paling pulang bawa es, bawa kolak pisang gitu kan, gitu kan. Nah, hampa makna. Nah, seperti ini disebut dengan target ibadahnya abstrak. Padahal waktu sore hari menjelang berbuka puasa itu adalah waktu mustajabnya doa. Gitu ya, waktu mustajabnya doa berarti saat kita mau buka puasa itu harusnya duduk gitu kan, duduk diam dan buka Al-Quran atau berdoa. Nah ini tadi yang ke-1 ya, overdosis layar dan medsos ya, mohon maaf urutannya tadi tidak urut gitu ya. The trap ya, yang pertama niatan awal hanya scroll sosial media, tahu-tahu udah azan, tapi apa yang dilihat di sosial media itu teman-teman semuanya, teman-teman kalau scroll sosmed, entah itu Instagram, Facebook, atau kemudian TikTok atau YouTube, apa yang teman-teman lihat
Apakah itu membawa manfaat ataukah ternyata scroll sosial media itu adalah jebakan, the trap. Nah, awalnya sih niatnya hanya scroll sebentar, tahu-tahu sudah 2 jam, tahu-tahu udah azan. Nah, 2 jam waktu yang teman-teman manfaatkan saat scroll sosial media, kalau kita scrollnya Al-Quran tilawah, nah dapat menyelesaikan target tilawah membaca pada hari itu. Nah, dan kemudian teman-teman akan mendapatkan energi tilawah pada hari itu juga. Nah, kadang-kadang scroll sosial media membuat kita bocor, drain, terjebak di pusaran reel yang receh, debat receh. Sekarang debat recehnya apa? Saya selalu memperhatikan sosial media memang, gitu ya, tapi ya hanya untuk menganalisa gitu kan. Debat recehnya apa yang lagi viral itu ya, di X yang dulu Twitter gitu kan, sampai ke bawah ke Instagram, kemudian ke bawah lagi di TikTok ya, dan Facebook saya kurang menyimak gitu. Nah, di sana sedang rame ada debatnya Kanets dengan Inet Indonesia Net netizen. Apa yang diperdebatkan? Tentang sebuah grup. Ya, grup apa? Grup band teman-teman, girl band. Ya, yang naudzubillah saya lihat girl bandnya, ya Allah pakai baju kurang bahan, semua joget-joget kayak gitu, kurang manfaat, bocor energinya. Liatin anak-anak muda yang seperti itu. Ya, tolong diingatkan anak-anak muda kita, ya jangan suka dengan yang namanya K-pop atau dengan grup saat ini tapi yang kebarat-baratan. Untuk apa sih, manfaatnya nggak ada sebenarnya. Nah, supaya mereka nggak suka itu bagaimana caranya? Orang tuanya dong LOP gitu ya, dikuatin bagaimana cara mengubah keluarga yang keras supaya hatinya tetap bisa menjadi selaras. Dengan nasihat yang lembut, sedikit demi sedikit, kayak batu yang ditetesin air, lama-lama dia akan berlubang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi daripada ikut-ikutan debatnya anak muda gitu ya, nah, saya pernah menyinggung gitu, tapi mereka nggak ada yang berani jawab gitu. Nggak ada yang berani jawab saya, komentar saya, ya nggak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, menurunkan energi ya, kalau kita melihat hal-hal yang demikian, pasti ini menurunkan energi positif kita secara drastis. Teman-teman udah ngumpulin puasa ya, tiba-tiba nggak sengaja scroll, lihat ada orang sedang menghujat, astagfirullahaladzim, tapi kita malah terjebak, baca komennya lama, oh sampai bawah. Wah, komennya seru-seru ini, ya Allah gitu ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Mending kita kurangi karena itu akan menurunkan energi positif kita. Nanti keajaibannya nggak dapet teman-teman ya. Kemudian ya, kebocoran tadi yang kedua ketiga tadi di awal ya. Kemudian lingkungan penguras energi ya. Nah, nongkrong, ada anak yang suka nongkrong tidak berfaedah, atau grup WhatsApp yang penuh keluh kesah. Nah, teman-teman perhatikan, grup WhatsApp, punya grup WhatsApp keluarga besar ya, pasti punya grup WhatsApp keluarga besar, dan di sana ada mungkin salah satu keluarga besar kita yang menceritakan kejadian viral, atau mungkin keluarga besar kita punya ketidaksehatan tertentu, kemudian tiba-tiba ada yang membahas sesuatu yang menggibah gitu kan. Dan kita ikut menimpali, hati-hati, vibrasi energi ya. Ini saya gambarkan ibarat seperti ini getaran ya, getaran dari Garputala seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti ya orang yang selalu senantiasa berkeluh kesah, ini keajaiban itu seperti ini grafiknya ya. Keajaiban itu seperti grafik yang di bawah ini, di level atas ya, Tapi kalau apa namanya? Ya, mohon maaf bentar ya. Oke ya, teman-teman semuanya, kita lanjut. Nah, ini kalau energi vibrasinya kita turun seperti ini, nah ini ajaibnya seperti ini teman-teman. Kalau turun terus ya di grafik yang bawah ini, akibatnya kita yang awalnya konsistensi ibadahnya, semangatnya menggebu di awal, bisa jadi menjadi kendor di pertengahan. Ya, kita mengandalkan motivasi dari teman-teman sekitar, padahal teman-teman sekitar pun belum tentu mereka mempunyai motivasi yang baik. Kita mengandalkan motivasi dari mentor misalnya ya, dari trainernya ya, belum tentu saya bisa standby 24 jam buat teman-teman semuanya ya. Ini akibatnya nanti energinya turun, jadi malas ibadah. Biasanya seperti itu ya, kebawa tidur,
kemudian saatnya taraweh jadi nggak taraweh, tarawehnya bolong-bolong gitu kan, atau saat taraweh malah menggibah orang gitu kan karena kumpul dengan tetangganya gitu kan, jadi membawa kegiatan yang kurang bermanfaat. Nah, lalu bagaimana seharusnya kita lakukan? Nah, logika dari magnet rezeki. Nah, persamaan energinya seperti ini. Waktu yang terbuang sia-sia, energinya bocor. Nah, waktu yang terbuang sia-sia, energinya bocor. Saat sibuk dengan drama atau rebahan, itu berlebihan, ya teman-teman, vibrasi dari teman-teman semuanya itu turun. Nah, tanpa sadar kita membangun perisai rezeki untuk menolak keberkahan. Lalu bagaimana supaya energinya itu naik? Ya ini pasang perisai energi. Nah, kalau perisai energinya terpasang saat kita meditasi ini nanti ya teman-teman seperti ini ya. Nah, ini nanti perisai-perisai dari luar, kalau kita punya perisai energi itu akan terlindungi diri kita. Nah, dengan meditasi membuka perisai seperti itu. Lalu, nah, konsep Ramadan ya, momentum yang terbaik. Ramadan ini adalah momentum yang terbaik. Ya, kita harus memecah perisai ini. Kita akan meditasi ya. Nah, kalau kita masuk ke ruangan terapi syukur sadar nafasnya, ibaratnya kayak gini teman-teman nanti ya. Gambarnya ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Kita mendownload energi cahaya. Nah, ini akan masuk nih nanti. Masuk ke dalam dunia kuantum di hatinya teman-teman masing-masing. Gitu ya. Konsep Ramadan ini adalah momentum terbaik. Ya, jika waktu diisi dengan amalan, syukur, kesadaran penuh, kita bisa memancarkan energi positif yang terbesar, bisa memecahkan apa? Perisai yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa menarik keajaiban rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, disiplin yang pertama adalah, boleh dicatat ini ya. Tipsnya supaya kita mendapatkan Ramadan yang bermakna dan ajaib. Yang pertama, diet digital berjadwal. Saya tidak menyuruh teman-teman untuk berhenti stop menggunakan HP sama sekali. Karena HP juga ada manfaatnya. Kita bisa tahu berita-berita positif yang bermanfaat gitu kan, dari sana. Nah, actionnya teman-teman jangan andalkan sisa waktu untuk scroll-scroll sampai habis, sampai azan. Buka medsos itu cukup 30 menit, 30 menit. Jangan berlebihan dalam satu hari itu. Pun kalau saya melayani pembeli itu beda lagi. Yang dimaksud di sini yang saya bahas adalah tentang scroll sosial media yang kurang bermanfaat. Jangan sampai teman-teman kesedot masuk ke dalam energi gibah dalam suatu komunitas tertentu di sosial media. Gitu ya. Kebiasaan scrolling ini kita ubah menjadi apa? Rutinitas zikir pagi petang. Kalau yang belum zikir pagi dan petang, silahkan gitu ya. Silahkan dimulai ubah kebiasaannya zikir pagi atau zikir petang. Kemudian menyimak kajian yang menaikkan vibrasi teman-teman semuanya, bisa menjadi lebih bersemangat lagi. Yaitu. Nah, supaya lebih enak lagi bagaimana Bun? Perhatikan jam. Ya, teman-teman perhatikan jam. Kegiatan rutinnya adalah habis tarawih. Habis tarawih teman-teman harus tadarus dulu supaya menyelesaikan target selesai juz pada hari itu. Kemudian lanjutkan langsung istirahat. Minimalnya sesegera mungkin itu jam 10. Ya. Sekarang kan tarawihnya kalau di wilayah waktu Indonesia Barat selesai jam 9 kurang seperempat kalau di tempat saya, karena azannya hampir setengah 8 gitu ya, jadi otomatis kadang mulainya setengah 8 lebih gitu ya, kan nunggu jamaahnya penuh gitu. Nah, selesainya jam 9 atau setengah 9 lah paling cepat. Nah, itu lakukan ke targetnya, selesaikan target tadarus dari teman-teman semuanya, lalu setelah itu istirahat gitu ya. Jangan biarkan energi habis untuk hal yang tidak penting di malam hari ya. Kemudian teman-teman, rewardnya adalah ketika teman-teman istirahat awal, maka teman-teman akan bangun lebih awal ya. Bangun sahur itu dengan rasa syukur dan tubuh yang lebih segar dan bugar gitu ya. Nah, bangun sahur biasanya jam berapa? Jam 2 itu yang bagus, jam 2. Lalu yang ketiga, teman-teman bikin checklist ibadah harian.
Ya, jangan simpan target di kepala, tapi tulis di kertas, di checklist atau di HP. Ya, di HP. HP apa? Kalau teman-teman ikut di grup RFF LOP, saya fasilitasi sekarang. Nah, sekarang saya fasilitasi dengan apa? Daily checklistnya, mulai kemarin gitu ya. Dari kemarin saya menulis pagi dan malam apa yang sudah kita kerjakan pada hari ini gitu. Ya, misalnya tilawah sudah selesai, maka saya taruh malam. Saya tidak naruh tilawah di pagi hari karena belum tentu. Ya, kenapa? Karena belum tentu kalau tilawahnya di pagi hari pada selesai, ya maka saya taruh di malam hari gitu. Kalau taruh di malam hari sudah pasti banyak yang sudah selesai target tilawahnya gitu. Nah, psikologinya adalah ya centang setiap hari itu bisa menyelesaikan kemenangan kecil di hati teman-teman. Ketika teman-teman merasa, wah aku berhasil, hari ini aku selesai checklist semua, apa yang sudah Bunda Vita tuliskan yang ada di grup RFFLOP gitu kan, apa yang sudah Bunda Dina tuliskan di grup terapi syukur dan sadar nafas gitu kan, di checklist semua selesai, alhamdulillah. Teman-teman bahagia nggak kalau ngecek? Nah, bahagia nggak? Pasti bahagia karena targetnya selesai. Ketika teman-teman merasakan bahagia, itulah vibrasi positif teman-teman semuanya. Nah, gitu. Nah, kalau yang nggak mau ngechecklist gimana bunda-bunda ya itu resiko ditanggung oleh diri sendiri masing-masing gitu kan, bukan oleh Bunda Susan atau saya gitu. Ini efeknya adalah buat kita sendiri, bukan buat saya, bukan buat Bunda Susan, tapi yang bikin checklistnya, yang ngasih tahu, baratnya kalau orang Jawa bilang ngoprak-oprak gitu. Kita dapat energinya apa? Energi positif juga. Dengan membuat daily positif itu, maka saya membuat diri saya teringat akan kewajiban yang harus saya kerjakan sendiri di hadapannya Allah. Gitu ya. Tadinya saya nggak paham. Menganggap biasa aja. Saya pernah melihat pekan Ramadan tahun lalu bikinnya pakai kertas ya. Kita pakai kertas, kita ada RME Ramadan pada saat itu, dan sekarang saya inisiatif kita taruh di grup RFF LOP supaya teman-teman semua akan kelihatan siapa yang konsisten dan siapa yang inkonsisten gitu. Saya bukan nggak konsisten, saya malu untuk ngechecklist karena saya takut ibadah saya ketahuan manusia. Loh, ini bukan perkara tentang dilihat manusia atau bukan, tapi ini adalah perkara untuk melatih kedisiplinan, bukan tentang pamer ibadah. Bunda Estriana udah penuh semua, enggak gitu kan ya, tapi untuk perilaku kedisiplinan. Ketika kita mengubah perilaku kita, insya Allah ya teman-teman semua akan mendapatkan keajaiban yang lebih baik lagi. Kalau saya tidak ngechecklist gimana Bunda, tapi saya tetap kok dapat keajaibannya, silahkan ya, semuanya dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah kelak ya, bukan dipertanggungjawabkan kepada saya atau Bunda Susan, tidak, karena itu adalah kebutuhan dari teman-teman sendiri. Nah, ibaratnya gitu ya. Nanti kita ingatkan bareng-bareng lagi yang belum mau ngechecklist. Nah, teknik yang keempat, pilih kolam energi ya. Supaya apa? Nah, ini komunitas ya, ibarat dari komunitas, simbol dari komunitas High Vibration Community. Mereka akan memberikan perlindungan yang positif. Nah, memberikan positif shielding, perisai positif. Nah, jika ada grup WA memancing gibah atau keluhan, tinggalkan atau mute sementara. Kalau kita nggak mampu mengingatkan, dek jangan gibah ya dek. Kalau belum mampu seperti itu, pindah, skip grup WA-nya, dimatikan notifikasinya, tidak usah dilihat dulu. Ya, Bun, tapi kalau saya nanti suatu hari terbaca, saya ikutan terbawa lagi, tapi kan setidaknya tidak pada hari itu seketika. Beda teman-teman, ketika kita masuk live gibah dengan membaca gibah yang telah lalu, itu energinya berbeda. Kalau live gibah kita tetap ada di sana, ya teman-teman, ya mohon maaf, hari itu juga teman-teman energinya bubur semua. Gitu, karena gibah itu Rasulullah bilang selayaknya memakan bangkai saudara sendiri. Kalau teman-teman tidak bisa memberikan solusi untuk mereka yang sedang bergunjing, lebih baik tinggalkan. Ya, lebih baik tinggalkan daripada berada di situ terus-menerus. Kalau ada di kantor pun keluar dari tempat itu segera. Kalau temannya diingatkan nggak bisa keluar, kalau bisa diingatkan diajak ngobrol baik-baik, lanjutkan. Dilanjutkan supaya mereka mempunyai habit dan kebiasaan yang lebih
positif. Actionnya dekati lingkungan atau gantinya ya, karena kita bocor tadi, dekati lingkungan atau komunitas yang vibrasinya tinggi gitu. Kayak apa ya, kayak di grup terapi syukur dan sadar nafas ini. Nah, terapi syukur dan sadar nafas ini adalah taktik yang kelima. Saat merasa malas atau kehilangan fokus, ambil jeda, tarik nafas. Ya, sadari nikmat Allah bisa bernafas di bulan Ramadan. Pasti nangis tiap malam, teman. Pasti nangis saya bisa ketemu Ramadan kembali. Menyadari bahwa saya ada di titik ini sekarang di tahun 2026 sekarang dengan teman-teman semuanya, dengan sekian ribu followers saya yang ada di TikTok, Facebook gitu kan, hampir 10.000 ya. Ya, dan teman-teman yang ada di grup reguler gitu kan, mengikuti kami semuanya. Kayak ya Allah, nanti apa yang bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan saya, udah bener apa belum gitu. Seperti itu teman-teman ya, yang jadi pikiran saya. Akankah Ramadan saya tahun depan bisa menjadi Ramadan yang lebih baik dari sekarang? Saya pengen seperti itu. Apakah umur saya bisa panjang bertemu dengan Ramadan lagi tahun depan? Nggak tahu. Itu. Maka kita melakukan ibadah ini di Ramadan ini, persembahan yang terbaik gitu ya. Saya nggak pakai ngomongnya ya, maaf. Ya seperti inilah ya, karena kalau kita menghadirkan rasa syukur yang penuh penuh syukur gitu kan, nggak terasa apa yang ada yang kita miliki saat ini, meskipun ada persoalan. Kalau teman-teman melihat Bunda Vita mukanya tenang, kayak nggak ada beban, Bunda Susan juga kayaknya hidupnya berkelimpahan, cukup semua, nggak ada persoalan. Siapa bilang? Kami juga ada ujian, gitu ya. Kami juga ada ujian, ada tantangan setiap harinya. Tapi kalau kita bisa tahu ilmunya, kita bisa hadapi dengan baik, dengan syukur. Ada dikasih persoalan hari ini, itu happy teman. Dikasih persoalan, oh berarti saya mau dinaikkan lagi derajatnya sama Allah, gitu ya. Jadi dengan adanya rasa syukur, meskipun saya menangis, saya bisa tertawa kan. Teman-teman melihat saya tadi sedih, tapi tiba-tiba saya tertawa. Kan gitu ya. Ini gunanya apa? Mereset energi, teman. Membalikan energi yang tidak positif seketika dengan syukur, senyum, bahagia, lapang, menerima. Udah gitu aja. Kalau ada misalnya orang yang aneh-aneh, orang yang macam-macam, diuji dari misalnya ada jamaah yang kurang baik, ada seperti itu, sikap yang seperti itu. Kadang ujian-ujian datang ke para trainer tuh seperti itu ya. Saat dakwah dikata-katain gitu, saya ketika saya mengingatkan seseorang, kemudian orang itu WA dengan nada yang kurang menyenangkan, lalu saya bilang sama Bunda Vita, ini seperti ini, ya udah keren aja Bunda Vita, ketawa senyum gitu. Terima, kita mau ajaib, ya udah ya, kita lapang, kita ikhlas, kita bahagia, insya Allah kita akan mendapatkan energi yang terbaik di bulan Ramadan. Jadi seperti apa kita harus take away masalah konsisten ini ya. Jadi tadi saya bilang di awal tentang masalah permulaan awal Ramadan ya. Itu adalah persoalan teknis. Persoalan yang sesungguhnya adalah dalam hati teman-teman semuanya, tentang seberapa konsisten kita menjaga energi dan waktu di bulan Ramadan ini agar tetap selaras dengan maunya Allah, dengan ridhonya Allah, gitu, supaya kita bisa menjemput keajaiban rezeki di bulan Ramadan ini. Keajaiban rezekinya apa, Bunda? Lo banyak ya, boleh jadi uangnya makin banyak. Yang kedua, boleh jadi dikunjungi sanak keluarga yang jauh yang nggak pernah pulang, tiba-tiba pulang gitu kan. Boleh jadi yang selama ini ternyata tidak sehat, ujuk-ujuk kok ringan, penyakitnya nggak ada gitu kan. Termasuk rezeki kehilangan berat badan, lemaknya mencair di buat puasa, itu juga rezeki gitu ya. Maka teman-teman semuanya lakukan secara konsisten dari hari ke hari di bulan Ramadan ini ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah udah selesai. Saya tidak terlalu lama supaya teman-teman semuanya bisa kita segera melakukan ya terapi ya, teknik cukur sadar nafas itu sendiri ya. Sebelum kita mulai, teman-teman silakan bersiap-siap untuk melakukan prosesi terapinya. Nanti akan dibimbing oleh Bunda Susan Arkensa. Silakan Bunda Susan. Ya, terima kasih Bunda Vita materinya untuk bisa membooster kita makin semangat ya.
luka batin, sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.